Oke. Nomor satu biasanya kita ukur dulu frekuensi nafasnya. Memang kan kita berasa kadang-kadang sesek ya, tapi hitung dulu frekuensi nafasnya dalam batas normal atau tidak. Kemudian kita Jadi cek. misalnya, gue nyesek nih gitu, itu belum tentu sesek ya. Belum tentu juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto Corner, suatu saluran yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kali ini kita akan bicara tentang masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Oleh karena itu, saya mengundang tamu saya yang luar biasa ini, Dr. Astri Indah Prameswari, Ya. spesialis paru. Selamat datang. Halo, Panggilnya Astri terima aja ya. kasih. Ya. Biar enak. Jadi Dokter Astri ini adalah dokter spesialis paru. Sebetulnya dokter spesialis paru itu menangani apa saja sih gitu? Oke, biasanya terutama adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan paru ya. Biasanya karena infeksi paru ataupun alergi, asma ya terutama. Ada infeksi, asma, terus Atau PPOK, PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronik. Ya, biasanya itu mirip-mirip kayak asma, tapi 50% lebih diakibatkan oleh rokok. Ya. jangan merokok. Keganasan. Keganasan. Oke. Dan itu memang ada subnya lagi ya. Jadi Ya. dokter spesialis paru, sub onkologi misalnya gitu. Ada, Begitu. ya. Jadi ada yang infeksi, subinfeksi, onkologi, kemudian ada asma, PPOK, ya. Tapi yang banyak dipakai di lapangan ya 3 itu terutama ya. Tapi memang ada paru kerja, imunologi, intervensi, gawat nafas pun juga banyak dipakai karena memang intervensi ini kan biasanya untuk diagnostik ya. Ya. Jadi beliau ini menangani masalah dengan sistem pernafasan. Di tubuh kita ini ada banyak sistem tubuh ya, ada sistem muskuloskeletal yang seperti yang saya dalami yang menangani masalah otot, tulang, sendi. Nah, salah satu sistem yang lainnya adalah sistem pernafasan. Sebetulnya yang disebut dengan sistem pernafasan itu apa aja sih gitu? Jadi kalau sistem pernafasan itu biasanya mencakup 3 prosesnya dulu deh dok, gitu ya. Ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah? Ventilasi itu pertukaran oksigen ya, jadi masuknya udara bersih atau oksigen, kemudian keluarnya oksigen kotor, udara kotor atau karbon dioksida. Jadi dua unsur itu yang berperan dalam sistem pernapasan, oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen masuk dan keluar, itu proses ventilasi. Ya. Terus yang berikutnya? Difusi. Kalau difusi adalah proses oksigen ini ke pembuluh darah. Jadi oksigen masuk ke paru-paru nih. Paru. Terus supaya oksigen itu bisa didistribusikan, dia harus masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, prosesnya itu namanya difusi. Difusi. Ya. Nah, untuk setelah berkaitan dengan HB biasanya, hemoglobin. Oh, jadi ada oksigen yang ada unsur yang berperan dalam mengantarkan oksigen itu yang namanya hemoglobin. Ya. Oke. Gitu. Nah, terus berikutnya? Setelah dia berikatan dengan hemoglobin, kan itu di darah ya, baru didistribusikan ke seluruh tubuh. Itu namanya perfusi.
Jadi setelah didistribusikan baru sampai ke jaringan atau sel perfusi. Nah, itulah bagaimana proses oksigen itu dari luar tubuh kita kemudian akhirnya bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita. Kira-kira gitu ya? Ya, benar dok. Dan masing-masing prosesnya itu bisa menimbulkan ada masalah juga ya? Baik Bisa. ventilasinya, difusinya ataupun perfusinya. Ya. Dan itu yang menyebabkan gangguan pernafasan. Ya. Nah, sebetulnya yang disebut pernafasan yang normal itu apa sih? Apakah frekuensinya atau gimana? Pernafasan yang normal itu kita bisa lihat dulu pertama dari laju nafasnya ya, frekuensi nafas. Jadi normalnya adalah 16 sampai 20 kali per menit. Ya, kita bisa mengetahuinya dengan secara gampangnya kita taruh tangan di dada, kemudian kita bisa lihat di cermin ya. Sama berdebar-debar ya. Kemudian hitung dalam 1 menit berapa kali pergerakan dada ini naik. Itu kita bisa sebut sebagai laju pernafasan. Yang mudah adalah seperti itu. Jadi 16 sampai 18 dan kalau udah di 16 sampai 20 dan di bawah atau di atasnya itu ada gangguan. Mungkin ada gangguan. Oke. Nah, jadi yang mudahnya seperti itu ya. Terus yang paling sering ditangani oleh dokter apa? Kasus-kasusnya terutama biasanya kalau memang berhubungan dengan masalah paru itu keluarannya adalah sesak nafas dan batuk. Paling sering adalah seperti itu, dok. Oke, kali ini kita bicara tentang sesak aja dulu kali ya. Nanti episode berikutnya kita bicara tentang batuk. Oke, sebetulnya apa sih yang disebut dengan sesak? Atau kapan orang dikatakan itu sesak? Jadi pengertian sesak itu sendiri adalah kesulitan bernafas, ya. Entah itu rasanya dada terasa tertekan atau terikat kencang, jadi sulit sekali mengambil oksigen. Gitu. Hal ini bisa disebabkan banyak faktor ya dok, karena kalau kita di paru entah itu dari paru permasalahannya atau karena di luar paru. Di luar paru seperti misalkan masalah jantung, kemudian HB turun aja juga anemia ya, itu juga bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Jadi pasiennya terlihat sesak itu bisa gitu, atau kegemukan juga bisa dok, atau kehamilan karena kan ruang lingkup untuk paru mengembang itu jadi lebih terbatas ya, karena ada dorongan dari perut ya. Kalau orang kekenyangan atau hamil, kita kenyang aja kan juga kadang-kadang berasa ya dada kok terasa lebih berat, rasanya lebih pengap ya. Jadi bukan semata-mata karena frekuensinya bertambah ya, tapi ya. Misalnya ada gangguan pengembangan proses pernafasan itu pun bisa dikatakan sesak atau gitu? Sesak, iya. Gitu. Ya. Jadi memang kalau dari fungsinya paru itu sendiri kan kita bisa lihat ya kelainannya apa, tapi itu kan melalui proses pengukuran ya. Jadi bisa prosesnya akibat obstruksi. Obstruksi artinya kemungkinan ada permasalahan dari saluran nafas atau gangguan restriksi. Jadi pengembangan parunya itu sendiri bagaimana? Oh, jadi kalau oksigen itu masuk bisa jadi terhambat karena salurannya yang bermasalah, obstruksi tadi ya, ada sumbatan atau menyempit. Gini, ini kan suatu proses kenapa paru permasalahan paru lebih memberatnya di mana? Kita bisa menilai ini gangguannya gangguan proses obstruksinya atau restriksinya. Tapi kalau dalam pernafasan 3 tahap itu yang kita secara fisiologis ya normalnya kita melalui tahapan itu tadi, ventilasi, difusi, perfusi. Tapi kalau untuk mengetahui kelainan ya, kelainan dari paru, fungsi paru, makanya kita kan tesnya tes fungsi paru, kita bisa lihatnya dari restriksi atau obstruksi. Restriksi itu adalah pengembangan pengembangan restriksi. Parunya. Jadi supaya oksigen itu masuk, kita misalnya kita nggak bisa bernapas, narik nafas secara lega, itu namanya restriksi. Ya. Tapi kalau kita misalnya bisa mampu, tapi terdapat hambatan masuk oksigen, itu namanya obstruksi. Obstruksi. Jadi biasanya orang asma, PPOK itu gangguannya lebih banyak pada obstruksi saluran nafasnya. Gitu. Kalau yang bermasalah. Kalau yang restriksi kalau tadi? Restriksi banyak faktornya lagi.
kita bisa lihat dari dalam dulu ya. Kalau dalam mungkin masalah sendiri di parunya, entah parunya ada suatu infeksi ya, kemudian dari lapisan atau ada massa tumor, jadi kan pengembangannya juga terganggu. Kemudian lapisan parunya itu sendiri yang kita sebut sebagai pleura ya. Pleura, ada pleura yang melapisi paru, ada pleura yang melapisi dinding dada. Di antara itu bisa disebabkan bisa ada masalah seperti entah itu cairan atau udara ya. Jadi itu juga mengganggu proses pengembangan paru. Ya. Kemudian kita lebih dalam lagi dari saraf-sarafnya ya. Kalau saraf-sarafnya ada yang terganggu mungkin karena trauma atau sebab lain ya, bisa jadi kan dia bisa merasa nyeri, jadi tidak mau terlalu ambil nafas dalam ya. Kemudian baik juga tulang, kondisi tulang kalau misalkan bagus ya dok. Kalau fraktur juga orang pasti suka malah frekuensi nafas kadang-kadang malah lebih cepat ya dok, karena patah tulang di misalnya tulang-tulang iga, nyeri kalau di waktu mengambil nafas, jadi orang cenderung malas untuk banyak mengambil nafasnya dalam sehingga jadi frekuensinya yang diperbanyak gitu. Iya gitu, karena itu untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Kemudian paling luar ya tadi daging dan kulitnya ya, muskulnya. Ya, jadi apapun itu mulai dari dinding dada ya, dinding, kemudian sampai ke paru-parunya itu sendiri ternyata berperan terhadap proses bernafasnya. Salah satu mengalami gangguan, maka proses bernafasnya akan mengalami gangguan. Nah sekarang, jadi kalau apa yang harus dilakukan kita sebagai orang awam kalau kita merasa sesak? Oke. Nomor satu biasanya kita ukur dulu frekuensi nafasnya. Memang kan kita berasa kadang-kadang sesak ya, tapi hitung dulu frekuensi nafasnya dalam batas normal atau tidak. Kemudian kita cek. Jadi misalnya gue nyesek nih gitu, itu belum tentu sesak ya? Belum tentu juga gitu kan. Bisa, mesti kita lihat dulu sekalian. Kalau sekarang kayaknya orang udah banyak ya saturasi ya. Alat saturasi ya itu bisa dijual bebas ya gitu. Ya, oximeter, punya alat oximeter untuk mengukur kadar saturasi oksigen perifer. Nah itu udah banyak. Normalnya kan memang di atas 95%. Gitu. Jadi apakah alat ini hampir sama seperti termometer yang sebaiknya ada di kalau rumah? Saat pandemi seperti ini sekarang sudah ada baiknya ya. Kita punya. Ya. Jadi kalau dasar sesak nih langsung cek gitu. Ternyata baik. Kalau udah baik artinya? Kalau normal ya masih cukup aman. Masih aman. Tapi kalau udah kurang-kurang segera hubungi. Ya segera dokter berobat. Iya. Oke, jadi terus sesak ternyata terus kita ke dokter nih, dokter Asri. Biasanya dokter akan melakukan apa terhadap pasien ini gitu? Apa yang ditanya-tanya apakah atau pemeriksaan model apakah gitu? Jadi untuk menyingkirkan sesak ini akibat memang proses dari paru atau yang lain ya, kita akan melakukan suatu pemeriksaan. Biasanya nomor satu pasti anamnesis kan dok. Kita cari sesaknya biasanya dipicu karena apa ya, aktivitas kah atau tidak melakukan aktivitas tapi juga tiba-tiba sesek ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi lingkungan, misalkan biasanya kalau orang yang alergian, terutama alergi dingin, kadang-kadang juga timbul tuh dok sesek ya. Atau sedang dalam suatu infeksi baik saluran nafas atas atau saluran nafas bawah. Seperti kita ketahui ya dok ya, saluran nafas itu kan terbagi atas dan bawah. Jadi kalau salah satunya ada masalah seperti hidung tersumbat itu juga bisa menyebabkan rasa sesak nafas. Nah, seberapa beratnya sesak nafas itu yang kita nilai ya. Kalau misalkan masih ringan ya seperti batuk pilek juga bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, setelah digali lebih dalam, lebih kurang cenderung ke arah mana ya, terus kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau biasanya karena asma, biasanya karena saluran nafas yang menyempit, jadi bakalan bisa bunyi mengi ya atau wheezing. Nyik, gitu. Nah, nafasnya nyik. Waktu mengeluarkan nafas. Waktu mengeluarkan nafas gitu.
Tapi kalau pada saat kita mengambil nafas bunyinya mungkin sebabnya lain, mungkin ada slam ya, menyumbat di saluran nafasnya akibatnya berbunyi gitu. Jadi atau hal lain yang berada di saluran nafas ya. Itu dari anamnesa. Ya, anamnesa sama pemeriksaan Dan fisik. kalau di pemeriksaan fisik itu kita dengerin ya Kita nafasnya. periksa, lakukan pemeriksaan. Terus kalau kita mendengar ada ronki juga, itu kan suatu infeksi di paru ya, artinya ada penumpukan cairan atau lendir di dalam parunya itu sendiri. Jadi dengan kita mendengarkan si bunyi paru-parunya itu, kita tahu kira-kira jenisnya apa. Kayak tadi ada bunyi, mungkin ini kayaknya asma nih. Terus yang kalau misalnya bunyi tertentu, oh ini kayaknya ada infeksinya gitu ya. Ada gangguan di saluran nafas atau di parenkim parunya. Parenkim jaringan parunya berarti ya. Ya. Kalau secara organ paru atau ini dulu deh dok, dari saluran pernafasan dulu. Saluran pernafasan atas mencakup hidung, kemudian tenggorokan sampai ke ya tenggorokan lah ya, kan hidung, paring, laring, ya. Kemudian perbatasannya dengan saluran nafas bawah di pita suara, ya, di daerah laring. Nah setelah laring pita suara terlewati masuk ke trakea, ya, itu saluran nafas besar. Kemudian dia terbagi dua, ya, ke kanan dan ke kiri. Ini untuk saluran nafas biasanya kita sebut sebagai bronkus. Kemudian sampai ke saluran nafas yang kecil-kecil, ya, dia bentuknya seperti pohon tapi terbalik dengan percabangan yang banyak. Jadi sampai ke saluran nafas terkecil kita sebut sebagai bronkiolus. Akhirnya sampai ujungnya seperti yang daun-daunnya. Ini kita sebut sebagai alveolus. Nah, disitulah proses itu sampai ventilasi. Ventilasi. Ya, nanti difusi itu terjadi di ujung-ujungnya alveolus, kemudian ketemu pembuluh darah. Gitu. Baru terjadi proses difusi. Nah, udah di anamnesa, tanya jawab tadi, kemudian diperiksa fisik. Terus biasanya ada pemeriksaan tambahan apa yang dibutuhkan? Ya, kalau pemeriksaan tambahan nomor 1 biasanya foto dada. Ronsen dada. Kita lihat, kita bisa melihat dari struktur parunya memang ada masalah atau tidak. Karena kita kalau dari ronsen dada ya yang bisa terlihat biasanya adalah struktur parunya dok. Tapi kalau secara fungsi atau kondisi saluran nafasnya itu kita bisa nilai dari spirometri. Spirometri itu gimana dok? Cara periksanya? Alat fungsi tes paru ya, biasanya dengan tiup-tiup ya, tarik nafas, buang nafas ya. Itu yang akan keluaran hasilnya adalah sebagai restriksi atau obstruksi. Oh, dari situ ketahuan? Dari situ ketahuan. Lab juga biasanya bisa kita lakukan ya. Ini juga biasanya terkait dengan kita bisa lihat kan kalau untuk pemeriksaan selain dari hasil paru, dari hasil anamnesis aja dulu. Memang ada riwayat seperti sakit jantung atau sakit ginjal ya, atau kekurangan darah, anemia. Dengan HB turun kan tentu saja kadar oksigen di dalam tubuh juga rendah ya. Ini menyebabkan orang juga jadi lebih mudah terasa sesak nafas gitu. Kebutuhan oksigennya dia merasa tidak cukup. Ya, pemeriksaan radiologi dibutuhkan biasanya kalau misalkan dari hasil ronsen ya. Kalau ronsen dada ini tidak terlalu memberikan gambaran yang jelas. Atau kita mencurigai ada suatu benjolan ya, atau massa ya. Karena kan kalau kita ketahui kalau dari ronsen aja itu hanya memperlihatkan depan dan belakang. Tapi kalau dari CT scan kita bisa lebih precise ya, karena dari atas atau dari belakang gitu. Jadi kita melihat nih dari hasil ronsen ada suatu yang memadat gitu, di bagian atas misalkan ya dok. Nah tapi kita nggak tahu atasnya ini letaknya di mana. Ini kita biasanya butuhkan untuk diagnostik. Ya. Padatnya ini bisa di depan, bisa di belakang, ya kan, atau di tengah. Jadi dengan CT scan kita bisa ketahuan letaknya ada di, oh ternyata dia di depan, atau oh letaknya di belakang. Nah ini nanti memudahkan lagi. Kalau memang kita misalkan dalam hal ini untuk diagnostik
tumor ya. Tumor itu adalah kalau saya bilangnya suatu benjolan yang tidak pada tempatnya. Jadi benjolan seperti tai lalat pun juga bisa kita katakan tumor, tergantung tumornya jinak atau ganas. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa letak tumor ini di mana ya, kemudian bisa ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan ya. Seperti bronkoskopi. Bronkoskopi adalah lensa ke dalam. Ya, ada nafas. selang dengan kamera di ujungnya, kemudian kita menelusuri saluran nafasnya. Ya, kemudian baru kita lakukan biopsi. Gitu. Biopsi itu diambil jaringannya untuk diperiksa. Periksakan. Ini jenisnya apa gitu ya? Benar, memang karena tumor ini karena infeksi kah, ya, atau memang ada ke arah keganasan atau tidak. Oke, jadi ternyata sesak saja lumayan banyak juga ya yang bisa menimbulkan sesak itu ya. Iya. Sehingga kadang-kadang memang diperlukan serial pemeriksaan yang lebih detail lagi. Nah sekarang kalau kita mengalami sesak nih, apa yang harus kita pertama kali kita lakukan? Oke. Nomor 1 ya tadi ya. Bukan udah ya? Cek ya tadi spirometri. Oke, ternyata betul nih saturasi kita turun. Ya. Terus apakah kita langsung oksigen yang kita jadi itu, tapi kalau kita nggak punya oksigen apa yang kita bisa lakukan? Atau memang nggak ada lagi, langsung aja ke dokter? Ya, kan tadi 1 laju nafasnya ya, kemudian 2 saturasi oksigen. Yang paling mudah sebenarnya itu. Kalau memang kadar oksigennya rendah, segera pakai oksigen ya. Tapi kalau misalkan penyebab utamanya memang riwayatnya sebelumnya punya asma dok. Biasanya kalau orang yang udah sering asmanya kambuh, ya otomatis inhalernya yang dipakai. Jadi jangan pernah lupa untuk membawa siap sedia untuk orang-orang yang memiliki asma, apalagi yang asmanya memang belum terkontrol ya harus siap sedia inhalernya. Nah, kriteria terkontrol itu sendiri pun juga perlu diketahui bahwa untuk orang asma kalau tiap bulan ada serangan artinya dia belum terkontrol. Jadi kata kuncinya adalah sebetulnya kontrol asmanya. Terhadap asmanya gitu. Jadi kalau belum terkontrol harus segera kontrol ke dokter. Siap. Nanti kita bicara lebih detail tentang asma insya Allah di episode-episode yang berikutnya ya. Tapi rasanya untuk sesak kita sudah dapat gambaran kapan disebut sesak, terus apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan sesak. Sesaknya, terus bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menyatakan apa yang menyebabkan sesak. Sama kemudian terapinya tentunya tergantung dari apa yang menyebabkannya. Penyebabnya, ya. Kalau misalnya asma berarti tipenya tipe kalau memang asmanya bisa kan? Ya, itu berarti obstruksinya harus di sumbatannya dibebaskan supaya tidak menyumbat lagi. Terus kalau misalnya karena infeksi, infeksinya kita atasi. Jadi sesak menurut saya sih salah satu gejala yang harus kita perhatikan, jangan diabaikan, segera diatasi karena ternyata kalau tidak diatasi, pertama gangguan oksigenasi terhadap jaringan tubuh kita, benar nggak? Terganggu. Iya. Jadi segera atasi supaya kebutuhan oksigen tubuh kita tidak terganggu dan cepat diatasi. Jadi kalau misalnya sesak, menurut saya sih ya harus segera diatasi, terutama tahu sebabnya, dan kedua adalah kita bisa menghilangkan penyebabnya, gitu ya. Ya, karena ya memang kalau ini kalau dari paru ya dok ya gitu. Tapi kalau bukan dari paru, ada pasien saya yang bolak-balik bilangnya, saya punya asma dok. Oke, kita sudah tata laksana gitu. Tapi kok asmanya tidak terkontrol juga ya gitu. Akhirnya kita cari, kita gali lagi gitu. Memang punya riwayat darah tinggi atau sakit gula gitu. Karena yang biasanya dalam perjalanannya penyakit darah tinggi atau sakit gula kan berpengaruh terhadap jantung gitu. Dan ketahuan ternyata sebenarnya dari hasil foto dada juga sudah terlihat bahwa jantung sudah mulai membesar ya. Tapi setelah kita konsulkan ke dokter jantung,
Dilihat pompanya juga menurun, ya itu juga yang menyebabkan gangguan seseknya kombinasi, nggak hanya dari asmanya tapi juga dari gangguan pompa jantungnya. Jadi sesak nggak murni hanya dari parunya, tapi bisa jadi organ tubuh yang lain. Makanya itu kadang-kadang kita cuci darah juga bisa? Bisa, itu kalau dia lagi kelebihan cairan suka gampang kerendam bahasanya. Paru-parunya kerendam? Parunya kerendam. Jadi kita kadang-kadang perlu kolaborasi antara beberapa dokter ya, Dok ya? Benar. Untuk menangani masalah sesak ini. Gitu, terima kasih banyak sudah sama-sama Dokter Sabto mau menjelaskan tentang masalah sesak ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.